Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di mata kuliah Listrik Magnet. Seperti pertemuan sebelumnya telah kita bahas silabus Listrik Magnet, yang mana pertemuan pertama kita akan membahas tentang vektor ya. Di sini akan ada 4 topik utama yang akan kita pelajari sama-sama. Yang pertama ada pengertian skalar dan vektor. Yang kedua, aljabar vektor, yang ketiga, diferensial vektor, yang keempat, integral vektor. Nah, kita pelajari satu persatu dulu. Bab 1 tentang menghitung vektor ya. Kita tulis vektor. Nah, pada fisika dasar khususnya ada besaran-besaran yang sudah kita kenal. Yang pertama ada besaran skalar dan besaran vektor. Namun dalam fisika lanjutan ditemukan besaran jenis lain seperti tensor. Nah, di sini kita hanya akan membahas skalar dan vektor. Nah, kita ulas sedikit apa itu skalar dan vektor ya. Kita tulis seperti satu, pengertian skalar dan vektor. Kita review ulang apa itu skalar. Apa itu skalar? Nah, skalar ini dapat didefinisikan sebagai besaran yang dicirikan sepenuhnya oleh besarnya ya. Kita tulis ini besaran yang dicirikan oleh besarnya saja. Ini berdasarkan besar, bisa kita tulis. Contohnya apa? Yang hanya mempunyai besarnya saja. Muatan listrik ya, contohnya. Sesuai mata kuliah ini, listrik magnet, muatan listrik. Terus ada apa lagi? Muatan listrik, terus potensial listrik, terus ada massa, ada apa lagi? Waktu ya, waktu tidak mempunyai arah, hanya besarnya saja waktu, terus volume, terus apa lagi? Bilangan ya, bilangan seperti angka 3, ada 1, 2, 3 banyak, ada 3, ada pi, ini termasuk besaran skalar, ada epsilon, ada kargo ya. Nah, lanjut sekarang apa itu vektor? Nah, vektor ini dapat didefinisikan sebagai besaran yang dicirikan sepenuhnya oleh besar dan arah ya. Kalau tadi di skalar hanya besarnya saja, kalau vektor itu mempunyai besar dan arah. Kita tulis besar dan arah. Contoh ada kekuatan medan listrik, terus ada apa lagi? Ada kecepatan, gaya ya, terus perpindahan, gaya, kecepatan, terus perpindahan atau pergeseran, dan momentum ya, banyak. Nah, dari kedua besaran ini agar dapat dibedakan antara besaran skalar dari besaran vektor, maka lambangnya pun harus dibedakan ya, karena dalam pembacaan kita harus benar. Nah, untuk skalar biasanya tuh ditulis miring atau tegak. Nah, untuk penulisan tangan ya, kita tulis tangan, lebih baik gak usah dicirikan dengan miring, karena rata-rata tulisan kita miring semua ya. Jadi tegak aja penulisannya. Sedangkan untuk lambang vektor biasanya dicetak tebal atau ditulis dengan tanda anak panah di atasnya. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada
A seperti ini nih besaran skalar ya. Ketika ditulis A ada tanda panahnya ini vektor ya lambangnya. Contohnya lagi, ada V. Ketika di vektor ini skalar ya, yang ini skalar. Ketika ditulis ada tanda panah di atasnya, itu menjadi merupakan lambang vektor. Nah, lalu apa itu ada fungsi, ada medan ya. Di skalar ada fungsi skalar, begitupun di vektor ada fungsi. Dan di medan pun sama, ada medan skalar, ada medan vektor. Apa itu fungsi skalar? Fungsi skalar yaitu ya fungsi besaran skalar. Karena nanti kita akan melihat ada beberapa fungsi dan medan ya. Terus apa itu medan? Medan skalar. Nah, medan skalar itu ialah suatu ruang, jadi kita tulis dulu. Dari dua ini, kita kenal dengan istilah fungsi dan medan. Di kedua-duanya ada fungsi skalar, ada fungsi vektor. Di medan pun sama, ada medan skalar, ada medan vektor. Kalau fungsi, yaitu berarti fungsi besaran skalar. Begitupun untuk vektor. Nah, untuk medan, kita tulis. Nah, untuk medan skalar, yaitu namanya medan berarti ada jarak ya, atau ruang. Berarti suatu ruang yang pada tiap titiknya terpaut suatu besaran skalar. Misalnya apa? Ada medan potensial listrik, ada medan nah sekarang medan vektor ya. Berarti apa kalau medan vektor? Nah, medan vektor yaitu suatu ruang yang pada titiknya tertaut besaran vektor ya. Kita tulis contohnya saja untuk medan skalar. Contohnya tadi apa? Ada medan potensial listrik. Untuk yang medan skala vektor, maaf. Ada yang namanya kekuatan medan listrik. Kekuatan medan listrik. Medan potensial listrik lambangnya apa? I ya. Untuk kekuatan medan listrik lambangnya E. Karena ini vektor, jangan lupa dikasih tanda panah di atas hurufnya. Oke, misalkan biar lebih jelas lagi, contohnya ada sebuah vektor A mempunyai besar dan arah. Jadi bisa kita tulis, tadi ada katanya sebuah vektor A, berarti kita tulis vektor A, dibacanya vektor A mempunyai berarti besar dan arah. Besar dan arah berarti besarnya sekian, ya. Ini skalar nih, besarnya aja. Mempunyai besar dan arah berarti ini arahnya diwakili dengan A pakai tudung. Yang A pakai tudung ini merupakan vektor satuan ya, vektor satuan. Kita tulis vektor satuan. Jadi ini di bab ini kita kenalan dulu sama aljabar vektor. Nah, vektor satuan itu apa? Vektor satuan itu adalah vektor yang besarnya 1. Jadi ketika nanti contohnya ada J topi atau K topi, berarti itu vektor satuan ya, yang besarnya itu 1. Vektor satuan, baik kita tulis. Vektor satuan itu vektor yang besarnya 1. Vektor yang besarnya 1. Oke. Nah, biasanya yang tadi Ibu bilang bahwa vektor satuan itu ditunjukkan dengan tanda tudung atau topi. Ibu biasanya menyebut itu topi ya. Topi di atas lambangnya. Nah, untuk di diagram kartesian, vektor satuan ke arah sumbu X, Y, dan Z itu biasanya ditunjukkan dengan lambang, contohnya ini ada sumbu ada 3 ya, jadi dari X, ada Y, ada Z, diwakili untuk di sumbu X pakai I, ini pakai tudung, untuk di Y itu pakai J ya, Z, itu dengan K. Berarti ini vektor satuannya.
Nah, tadi kan ada vektor vektor satuan ya. Apakah ada vektor 0? Tentu ada. Kalau vektor 0 berarti vektor yang besarnya 0. Nah, dari tadi positif. Apakah ada vektor negatif? Tentu ada. Contohnya ini vektor negatif, ini kan positif. Ketika vektor negatif A, ketika negatif, maksudnya itu besarnya sama. Contohnya berapa bilangannya ya. Yang berbeda itu hanya arahnya saja ya, berlawanan dengan arah vektor A ini sebenarnya. Nah, baik kita biar lebih jelas kita gambarkan. Kita gambarkan. Contohnya kita tulis, ini ada beberapa vektor. Ini kita tulis dari ujung tanda panah, set, set. Ini berarti ada 5 tanda panah ya. Setiap tanda panah ini besarnya A, sebesar A ya. Ini vektor ya. Nah, berarti besar vektornya sama dengan A dikali A ya. Ini vektor yang tanda panahnya semuanya vektor. Berarti tinggal dikalikan besarnya. Ini semuanya A, sebesar A ya. Ini kan vektor A maksudnya. Setiap tanda panah besarnya A. Jadi ini kita tulis ada 5, besarnya A ya. Oke. Nah, bagaimana kalau negatif? Berarti negatif seperti yang Ibu bilang tadi, arahnya saja yang terbalik. Jadi dari sini ya, ini harusnya nyambung ya. Kalian kalau mau gambar yang bagus di buku tulis min A sama dengan min A. Oke. Min A berarti karena ini min A hasilnya karena ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5, jadi hasilnya min 5. Oke, ini vektor. Biar lebih jelas, dikasih judul gambar 1.1 vektor A ya. Vektor A, oke ini lupa pakai ini. Sama dengan 5A. Sedangkan untuk yang vektor negatif sebelah kanan, untuk yang vektor negatif, sama dengan min 5 atau oke, ini gambar A, ini gambar B. Oke, ini gambarnya seadanya ya. Nah, kalau pada besaran skalar dulu, kita mengenal ada aljabar skalar yang kita pelajari di fisika dasar atau di matematika dasar, ada fungsi skalar dan analisis atau hitung diferensial dan integral skalar. Nah, di besaran vektor pun sama, makanya di bab ini kita akan mempelajari fungsi vektor, aljabar vektor, dan analisis atau hitung diferensial dan integral pada vektor. Oke, jadi perkenalan besaran skala dan vektor sekian ya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang aljabar vektor. Biar terperinci aljabar vektor. Nah, pada aljabar dan analisis vektor perlu didefinisikan. Yang pertama ada penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga ada pengalihan vektor. Selanjutnya itu ada ya yang hasil bagi, tapi itu jarang digunakan. Oke, satu-satu dulu di aljabar vektor penjumlahan. Pertama kita tulis di sini penjumlahan. Semoga terbaca tulisan Ibu. Penjumlahan.
Nah, kita definisikan apa itu penjumlahan aljabar vektor. Penjumlahan aljabar vektor itu adalah jumlah dua vektor eh, vektor yang ditunjukkan oleh anak panah ya seperti ini. Anak panah dari pangkal vektor pertama ini, pangkal vektor pertama ke ujung vektor kedua. Nah, ini ujung vektor kedua. Bila vektor kedua digambarkan mulai dari ujung vektor pertama. Jadi katakanlah ini jadi rujukan panah pertama, berarti nanti ketika ditambahkan ini dari pangkalnya ya, dari pangkal vektor pertama. Jadi ini kenapa bisa 5A? Karena ditambah ya. Oke, kita gambar sketsanya. Oke, atau tulis dulu definisinya biar kalian ingat. Jumlah dua vektor adalah apa tadi? Adalah vektor yang ditunjukkan oleh anak panah dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor kedua. Ke ujung vektor kedua. Nah, penjumlahan vektor ini tak lain daripada penyusunan vektor ya, seperti gambar ini. Penyusunan vektor dengan paralelogram vektor ya. Oke, kita bikin sketsanya. Contohnya ini ada jumlah vektor. Contohnya kita mau membuat apa B. Jadi ini A, ketika ditambah berarti tinggal lanjutkan lagi. Oh, nah, berarti resultannya, katakanlah ini A, ini B. Jadi kita tarik maaf kurang bagus ya. Ini di A tambah B. Oke, ini jangan lupa tanda panahnya ya. Nah, kalau diproyeksikan ulang seperti ini, Pak. A, B, ini C. Seperti C itu. Ini C, ini D. Jadi yang sisi ini bisa kita tulis B lagi. B ini. Nah, untuk gambar 1.2 ini, gambar 1.2 ini A. Gambar 1.2 ini merupakan penjumlahannya. Nah, bagaimana dengan pengurangan? Kita gambarkan dulu saja langsung ke gambar ya. Oke, diingat-ingat ya gambarnya seperti ini. Ketika penjumlahan dari A tambah B, berarti dari ujung pangkal panah ini ya, diteruskan. Ini untuk penjumlahan. Nah, untuk pengurangan, ketika berarti A min B katakanlah. Tadi kan A-nya ke sini ya. Oke, biar nggak monoton, kita ganti warna. Contohnya ini A. Ini A. Nah, B-nya itu dari sini.
dari ujungnya ya, angka B. Oke, kita tulis. Berarti ini kan tanda panah ketika B seperti ini ya, karena A min B. Kita buktikan, berarti yang ke sini set, karena berlawanan arah ini B ke atas, berarti lawannya ke bawah, jadi ini min B. Ini tetap A ya, karena yang kita cari adalah A min B. Resultannya mana? Resultannya ini. Gak susah, udah pojok nih. Set, hati-hati tanda dulu. Nah, ini A min B. Jadi kelihatannya bedanya. Nah, ada gambar 1.2a sebelah kiri, maka menurut definisi di atas A tambah B itu sama dengan, kita tulis A tambah B sama dengan AB ya. Set. Ya kan? AB. Nah, sedangkan oke, ini A tambah B sama dengan AB, begitupun B plus A sama dengan AB juga sama ya. Artinya untuk di penjumlahan ini komutatif sifatnya. Ya, kita tulis untuk yang di penjumlahan ini komutatif. Bisa dibalik. A tambah B sama dengan B tambah A. Nah, lanjut. Kita tulis ulang, berarti apa itu pengurangan? Pengurangan. Terus sebenarnya ini enaknya pakai warna hitam ya. Pengurangan itu merupakan, kalau dilihat dari gambarnya, bisa ditulis ulang. Pengurangan, oke langsung aja vektor A dengan vektor B ya, sama dengan penjumlahan vektor A dengan vektor min B. Jadi tadi di gambar ketika yang A tambah B, B-nya tuh arahnya ke sini ya, B kayak gini. Kalau tadi arahnya min B sini. Jadi artinya untuk di pengurangan vektor A dengan vektor B sama dengan penjumlahan vektor A di vektor min B. Dengan vektor A dengan vektor B, min B. Nah, dari gambar tadi terlihat bahwa A min B itu sama dengan A, nah tulis ulang ya yang definisi ini, sama dengan min B. Terus kayak gini ya. Itu sama dengan apa? Tadi sesuai gambar CD ya. CD. Dan bahwa CD ditambah B itu sama dengan B, ya ini sini ya, B ditambah A min B. A min B. A min B. B ditambah A min B sama dengan apa? Ya sama dengan A. Ya, oke. Coba dilihat lagi gambarnya ya. Nah, dari tadi kita mempelajari hanya ada 2 vektor. Nah, bagaimana dengan beberapa vektor? Nah, bagaimana penjumlahannya? Jadi, untuk jumlah beberapa vektor itu, vektor yang ditunjukkan oleh anak panah dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor penghabisan ya.
bila vektor-vektor itu dirangkai menjadi segi banyak atau poligon vektor dengan, menempatkan, pangkal vektor dengan menempatkan pangkal vektor yang satu pada ujung vektor lainnya. Ini kejumlahan, jadi tinggal tambah-tambah. Kita gambarkan vektor yang banyak. Contohnya ini ada vektor A, terus ditambah vektor B, kita tulis. Berarti dari sini tinggal lanjutkan. Kalau yang jumlah mah tinggal lanjut dari sini ya, bukan dari pangkal ini. Dari ujung vektor B, terus ditambah C katakanlah, terus ditambah D, terus ditambah E, ya, terus ditambah F, terus ke sini tambah G. Nah, resultannya mana? Ini ya resultannya set. Oke, pakai ini aja, pakai online. Ini R-nya. Berarti R-nya itu sama dengan A ditambah B tambah C tambah D, D ini tambah E tambah F tambah G. Oke, kita tulis ini gambar A. Nah, sekarang contohnya ada seperti ini. Banyak banget nih, banyak banget vektornya, tapi kecil-kecil. Set, tambah A, ini katakanlah A, tambah lagi, kecil-kecil pokoknya ceritanya. Kayak dari sini ya ceritanya. Nah, ini tuh semuanya misalnya sama senilai A. Ini A semuanya. Berarti secara keseluruhan ketika besarnya sama, nilainya itu jumlah dari A. Dari A. Berarti resultannya yang mana? Berarti dari sini ke sini ya. Wah, kayak ulat ya. Ini R-nya, besarnya berapa? Berarti jumlahnya itu keseluruhan dari besar vektornya ya. Berarti sigma jumlah dari besar keseluruhan dari nilai A. Seperti itu ya. Ini untuk B. Nah, bagaimana di kasus ketika di sumbu X, Y, dan Z? Ini ada sumbu set, set. Ini sumbu Y, ini sumbu Z, ya ketiga. Ini ada sumbu X. Yang mana tanda tandanya nanti nyaranya ke sini. Terus lanjut, ini ceritanya nempel ya. Set, terus ke atas sumbu Z. Uh, Jadi dari sini set, set, set ya. Oke, berarti resultannya ini. Oke, harus sama. Ini resultannya ya, atau perpindahan. Karena di sini pergeseran. Di sini kita tulis resultan berupa perpindahannya di sini. Jadi ini berdasarkan sumbu, ini bisa kita tulis ini X, X, Y,
Oh, maaf ini bukan vektor satuannya. XI, XI ini berarti YJ. Kalau yang atas ini Z. Ya, oke, ini gambar. Oke, biar jelas gambar 1.3 ini tentang penjumlahan vektor ya, biar lebih jelas. Penjumlahan vektor. Nah, pada gambar 1.b yang ini, pada gambar 1.b ini tergambar penjumlahan sejumlah vektor delta A yang memberikan resultan R sebesar sigma delta A ya, yang pada limitnya menjadi integral ya. Jadi pada limitnya R sama dengan integral dA. Oke. Jadi Ibu ulas sedikit, ada yang pakai delta, ada yang pakai D. Ini tuh persamaan diskrit ya, diskrit. Artinya tuh selangnya, range-nya cukup besar. Oke, cukup besar, ada kata cukup. Kalau yang di diferensial ini limit, makanya ini limit diintegralkan ya. Ini persamaannya kontinu. Persamaan kontinu, artinya itu selang atau selang, entah itu kali waktu berarti selang waktu. Di sini berarti selang panjangnya itu dikit, sangat kecil, sangat kecil. Ya, hati-hati, ini beda makna. Nah, jadi untuk yang pada limitnya menjadi integral R, integral dA ya. Adapun untuk gambar 1.3C, ini ditulis C ya, maaf. C, tergambar vektor R. Vektor R sebagai jumlah komponennya menurut sumbu X, Y, dan Z, yaitu kalau kita tulis berarti R-nya itu sama dengan, kan tadi nerusin ya dari ujung tanah, dari sumbu X ditambah ke sumbu Y ditambah ke atas sumbu Z. Berarti tinggal kita tulis X, Y ditambah, oh maaf, ini topi, maaf, ini topi ya, karena vektor satuan. Oke, maaf. XI ditambah Y, J ditambah K. ZK. Oke. Oke, berarti penjumlahan dan pengurangan insya Allah cukup paham ya. Nah, sekarang masuk ke perkalian. Kan tadi ada 3 sebetulnya itu penjumlahan, pengurangan, dan pengalian vektor. Oke, kita hapus ya. Hapus, hapus, hapus. Oke, ditulis dulu bentar. Silahkan. Nah, tinggal di close aja. Oke, hapus. Set. Oke, udah. Oh. Oh, oke. Sekarang masuk ke perkalian. Masalahnya. Oke, kita ulang. Kita pencet. Kok
Oke, aduh, kemana ini? Kemana tulisannya? Kenapa nggak bisa dipijit ya? Oke, baru muncul ternyata dari tadi loading. Clear. Nah, itu. Oke, kembali. Agak beda soalnya tampilan di whiteboard seperti biasanya, sama langsung di share screen, share screen di Zoom. Oke, maaf. Kita lanjut ke perkalian ya. Perkalian. Nah, untuk perkalian ini merupakan hasil kali. Contohnya ada vektor A dan vektor B ya. Hasil kali vektor A sebenarnya terlalu tebal. Vektor A dengan skalar M, ini maksudnya besarnya ya, dengan skalar M adalah vektor searah A yang besarnya M kali besar A. Yang besarnya M kali besar A. Nah, tentunya kalau Y sama dengan M kali A, maka B searah dengan A ya. Jadi, kalau kita tulis set, set, yaitu kalau kita tulis ulang, B-nya itu di vektor satuannya pun sama. B topi sama dengan A topi. Dan besar si B-nya ini sama dengan besar M kali besar A, yaitu B sama dengan M kali A. Coba ini kerekam tidak ya? Sebentar. Sampai sini dulu, nanti kita lanjutkan di video selanjutnya. Masih, oke, masih on. Lanjut. Sebenarnya barusan terpakai. Oke, pada hasil kali ini, hasil kali vektor dengan vektor ini ada dua macam. Yang pertama ada hasil kali titik dan hasil kali silang, atau kita kenal ada dot product dan ada cross product ya, scalar product dan vektor product. Oke, kita tulis hasil kali ini dibagi dua, ada hasil kali titik, dan ada hasil kali silang. Kalau kita kenal dot, ini cross
Nah, apa itu hasil kali titik? Hasil kali titik ini merupakan hasil kali titik dua vektor yang mana sama dengan hasil kali besar kedua vektor dikalikan kosinus sudut di antaranya. Ya. Oke, kita tulis hasil kali besar kedua vektor dikalikan dengan kosinus sudut di antaranya. Kosinus, ini harus kosinus sudut di antara keduanya. Ini agak dipercepat ya. Kita neranginnya. Berarti kita tulis A dot B sama dengan ini A dot B sama dengan A B cos V atau theta boleh. Kalau digambarkan berarti ada dua vektor. Tuliskan ada vektor A dan B. A dan B. Ini proyeksi B-nya besar C, yang mana ini di sini nilainya adalah B cos theta. Ya. A, B, dan cos theta ini adalah skalar ya. Skalar yang A yang pakai tanda panah ini maksudnya yang panjang ini ya. Tidak ada arahnya. Dan ini untuk yang arah B. Besar, ini kan pasti panjangnya itu mempunyai besar ya. Mempunyai besar itu merupakan skalar. Jadi hasil kali titik dua vektor adalah besaran skalar juga. Skalar dikalikan skalar, hasilnya skalar. Adapun ini B cos theta ini merupakan proyeksi B terhadap A. Proyeksi B terhadap A ya. Ini ada garis putus-putusnya. Proyeksi B terhadap A dan A cos theta proyeksi A pada B. Ya. Jadi hasil kali A dot B adalah juga besar A kali proyeksi B pada A atau besar B kali proyeksi A pada B. Nah, adapun hasil kali titik ini bersifat komutatif. Jadi ketika A dot B sama dengan B dot A. Ya. Nah, adapun ada hal-hal khusus. Yang pertama, bila sejajar, jadi ada sejajar, ada tegak lurus ya. Nah, kalau A-nya itu sejajar dengan B, berarti nanti A sejajar B, berarti kan berhimpit, sangat berhimpit ini A. Oke, biar ada pembeda, ini B. Sejajar, ini B. Maka sudutnya berapa? Karena tidak ada sudut yang terbentuk, berarti 0 derajat. Dan cos 0 berapa? 1 ya. Cos 0 berarti cosnya 1. Sehingga A dot B sama dengan AB ya. Karena cos theta-nya sama dengan 1. Ketika di sini. Dari sini pindah ya. Oke. Sini masih ada lahan kosong. Ketika vektornya A, vektor A-nya. Vektor A searah vektor A ketika sama-sama A berarti akan menjadi A dikali A sama dengan A kuadrat ya. Berarti A kuadrat sama dengan A. Nah, kita ingat lagi tadi bahwa besar vektor satuan itu 1. Jadi ketika A dikali A
Ini hati-hati ya, beda ya. Ada yang tanda panah, ada yang ini tanda panah. Nah, ini vektor satuan. Jadi vektor satuan dikali vektor satuan hasilnya 1 atau A kuadrat sama dengan 1. Nah, tadi kasusnya bila sejajar. Bila sejajar, nah bagaimana kalau tegak lurus? Kayak ini, yang ini sejajar ya, sejajar, terus yang kedua ada tegak lurus. Berarti kalau tegak lurus kan set set, nah, ini A, ini B, tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Berarti ketika V-nya atau boleh dengan lambang tetanya sama dengan 90 derajat, berarti cos tetanya atau V sama dengan berapa? 0 ya. Jadi A dot B sama dengan 0. Nah, sebaliknya bila diketahui bahwa A dot B sama dengan 0, berarti dan A atau B bukan vektor 0, maka A tegak lurus terhadap B. Oke. Nah, jadi bisa kita tulis, bisa kita simpulkan kalau dikaitkan perkalian titik pada vektor-vektor satuan menurut sumbu X, Y, dan Z, kita peroleh, oke, dihapus ya. Oke. Kita peroleh ketika di sumbu X, Y, dan Z memberikan I dot J sama dengan, karena komutatif tadi, sama dengan J kali K sama dengan I dikali K. Besarnya berapa tadi? 0 ya. Karena apa? Karena sudut yang terbentuknya itu 90 derajat. Nah, sedangkan untuk yang I kuadrat yang sama, J dikali J sama dengan K dikali K itu sama dengan 1. Karena ini sama dengan 0 derajat. Oke, tadi biar mudah merunutkan persamaan, tadi sudah ada 2 persamaan ya. Persamaan 1.1 itu yang persamaan 1.2 yang A dot B cos theta, dan untuk yang persamaan 1.1 tadi kita tulis melambangkan vektor yang A sama dengan besar A sama dengan vektor A sama dengan besar A dikali vektor satuan A. Itu persamaan 1 bisa ditulis. Untuk yang A dot B sama dengan AB cos theta itu untuk persamaan 1.2. Nah, untuk mempermudah pembelajaran biar runut, persamaan yang baru kita tulis barusan ini, yang ini persamaan 1.3 kita tulis, yang ini 1.4. Nah, vektor A dan B yang tadi ditulis sebagai jumlah komponen menurut sumbu X, Y, dan Z, dan dikalikan titik ya, memberikan dari persamaan 1.3 dan 1.4 kita peroleh, jadi kita tulis ulang A dot B sama dengan, kita tulis berarti kalau pada sumbu X nih vektor A berarti jadi A X I topi tambah B tambah A Y J topi terus ditambah A Z topi ya. Jadi ini A pada sumbu X ya, Y dan Z kita tulis AXI tambah BYI tambah AZ. K di dot kan dikalikan dengan BXI tambah BYJ ditambah BZ. Oke. Hasilnya tinggal dikalikan A dengan X dengan X, Y dengan Y, J dengan J. Berarti AX, BX, terus ini dikalikan dengan Y-nya dengan
dengan sumbu yang sama ya. Berarti AY, BY ditambah AZ, BZ. I-nya kemana? Kan ini dikali ini ya. AX dikali ini, AX, BX. Dan I topi, I kuadrat kan sama dengan 1 ya. Jadinya hilang. Jadi hasil akhirnya itu AX, BX tambah AY, BY ditambah AZ, BZ. Atau kalau seandainya ini bukan B, ini A dikali A, kita peroleh AX, bekalnya tuh nanti diganti AX kali AX tambah AY tambah AZ kali AZ ya, berarti kita tulis biar enggak banyak tulisan. Berarti bisa kita tulis A kuadrat ya, ini kan vektornya. Ini vektor juga. Jadi A kuadrat, jadi ingat tadi Ibu sudah membahas pengkuadratan. Jadi biar kalian paham dari mana kok bisa vektor A dikali vektor A menjadi A kuadrat. Ketika vektor satuan hilang ya. Jadi itu karena I dikali I sama dengan 1. Oke, ini sama dengan AX kuadrat tambah BX kuadrat tambah AY kuadrat tambah AZ kuadrat. Nah, kalau kalian perhatikan, oke kita tulis untuk yang ini 1,5, yang ini 1,6. Nah, kalau kalian perhatikan, rumus ini, persamaan ini merupakan hukum Pitagoras. Pitagoras ya, hukum Pitagoras kalau kalian perhatikan. AX kuadrat tambah BY kuadrat tambah AZ kuadrat. Yang mana kalau pada vektor vektor itu bisa ditulis XI tambah EJ tambah ZK ya. Oke, nyempil. Berarti dengan cara yang sama, R kali R sama dengan R kuadrat atau R kuadrat ya. Sama seperti ini, atau sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat ya. Dari sini. Sama prosesnya seperti penghitungan yang ada di A dot B. Kenapa bisa jadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Nah, untuk mencari sudut, bisa diperoleh antara vektor A dan B. Kan tadi rumusnya itu A dot B sama dengan AB cos theta. Berarti untuk mencari cos theta sama dengan A dot B ya. Ini vektornya dibagi AB. Oke, kita tulis berdasarkan persamaan ini ya, yang sudah kita hitung. Oke, berarti di sini masih cukup. Cos theta sama dengan cos theta sama dengan, kita tulis yang vektor A dot B sama dengan, sama dengannya di sini biar lebih luas space-nya. AX BX, kita tulis hasilnya langsung yang ini. AX BX ditambah AY BY ditambah AZ BZ dibagi AB. Ya, jadi tinggal seperti ini. Oke, ini untuk hasil kali titik. Nah, bagaimana dengan hasil kali skalar, hasil kali silang atau cross? Oke, kita hapus dulu ya. Oke. Oke, sini. Hasil kali silang
Ini lama-lama semakin mirip cacing tulisannya. Hasil kali silang A kali B 2 vektor. Definisinya ya. Definisinya hasil kali silang A cross B, bacaan A cross B, 2 vektor A dan B adalah vektor yang tegak lurus. Ya, adalah vektor yang tegak lurus. Yang tegak lurus. Yang tegak lurus berarti bisa yang mana besarnya itu sama dengan AB sin theta. Nah, arah positifnya ini untuk menentukan arah positifnya itu berdasarkan aturan tangan kanan ya, atau arah skrup. Jadi arah positifnya menuju arah maju skrup kanan bila diputar dari vektor pertama A ke vektor kedua B melalui sudut terkecil. Tahu ya skrup? Jadi ini, ingat ini tegak lurus, jadi ketika arahnya berbeda memunculkan vektor yang baru pula. Nah, adapun apa itu sudut AB sin, ini bisa theta beda phi ya, yang penting ini menyatakan sudut. Sudutnya ini merupakan sudut antara vektor A dan B. Nah, adapun untuk arah vektor B, arah vektor positif hasil kali silang B kali A, kan tadi A kali B, sedangkan sekarang B kali A adalah menuju arah maju skrup kanan, sama ya, bila diputar dari B ke A. Jadi berlawanan arah positif A cross B. Jadi ternyata sambil dibayangkan ya, ini soalnya menggunakan kaidah tangan kanan, atau bisa dibayangkan dengan skrup ya, atau baut. Jadi ternyata A kali B sama dengan min B dikali A. Ya. Jadi kan diputar ketika B kali A, berarti arah lawan dari vektor semula ya. Jadi untuk yang hasil kali silang ini sifatnya, kalau tadi komutatif, kalau ini anti komutatif. Nah, bisa kita tulis A kali B sama dengan HB sin phi atau theta. Ingat ya, kata kuncinya itu tegak lurus. Tegak lurus. Nah, kalau seandainya ini di diagram Kartesian atau di beberapa dimensi, bisa ditulis ulang AB sin theta dengan R. Ini vektor satuan ya. Pokoknya yang ada kopinya ini adalah vektor satuan. Vektor satuan. Nah, di sini juga ada beberapa hal khusus. Kalau tadi di hasil kali titik vektor A sejajar B, maka nilainya itu 1 ya. Nah, sebaliknya kalau untuk di hasil kali silang ini, bila vektor A sejajar B, gambar yang tadi, itu nilainya hanya 0, karena tetanya ketika sinnya sejajar kan berarti kayak gini ya, nggak ada sudut. Jadi sin 0 berapa? Ya 0. Sebaliknya kalau tegak lurus berarti 90 derajat ya, nilainya 1. Oke, kita tulis bila vektor A searah vektor B ya, maka tetanya atau phi-nya itu sama dengan 0. Dan kalau sinnya 0, berarti kan dari AB cos theta
AB sin theta berarti 0 ya. Berarti A kali B-nya itu sama dengan 0. Nah, ini yang dimaksud vektor 0. Nah, ini yang searah, sejajar ya. Nah, sekarang bila tegak lurus. Tegak lurus. Tegak lurus antara A dan B, maka tetanya berapa? 90 ya, berarti hasilnya 1. Berarti ketika I-nya sama dengan 90 derajat, berarti sin I-nya sama dengan 1. Sehingga yang tadi A cross B sama dengan A, B, N. Karena sin tetanya ini 1 ya. Jadi sama dengan AB dikali vektor satuan. Nah, kalau di perkalian silang vektor-vektor satuan menurut sumbu X, Y, dan Z bisa kita tulis. Oke, ini kita tulis ini persamaan 1,9. Oke, berarti perkalian untuk perkalian silang vektor satuan menurut sumbu X, Y, Z diperoleh I dikali J sama dengan K ya, atau sama dengan min J dikali I. Ingat yang tadi, yang antikomutatif A dikali B sama dengan min B dikali A. Jadi bayangkan tadi yang gambar 1,3B apa ya, yang di diagram kartesian I, ada I, J, K. Berarti I cross J sama dengan K ya, yang paling atas. Itu hasilnya sama dengan min J dikali I. Nah, untuk J dikali K sama dengan I, atau min K dikalikan dengan J. Yang terakhir I dikalikan K sama dengan J. Sama, atau min K dikalikan dengan I ya. Sedangkan untuk yang I dikali I itu sama dengan J dikali J sama dengan K dikali K itu nilainya oke 0 ya, karena sin 0 berarti sejajar, berarti AB sin tetanya itu AB dikali sin 0 kan 0, AB-nya berarti 0. Nah, bila A dan B yang tadi kita pakai beberapa contoh vektor A dan B ditulis sebagai jumlah komponen menurut sumbu X, Y, dan Z, maka diperoleh persamaan seperti ini. Kita tulis biar rinci. Oke. Ini persamaan 1,10 ya. 1,10. Berarti yang tadi kita ambil contoh yang A cross B sama dengan A XI ditambah A YJ ditambah A ZK dikalikan dengan BXI tambah BYJ tambah BZK. Sama dengan, ingat dari sini, ketika I cross J sama dengan K, J cross K sama dengan I cross K sama dengan J. Berarti di sini ketika AXI dikalikan dengan BXI
di satu-satu di-cross-kan ya, kita peroleh AY, BZ. Jadi ketika ini Kak, contohnya AX, BX, justru yang hasil vektor satuannya itu yang tidak ada di vektor yang dikalikan, vektor satuan yang dikalikan ya. Kita perhatikan AY, BZ, min, AY ini udah disederhanakan ya, AZ, BY, kalikan I, ditambah AY, AZ, BX, berarti dikurangi AX, BZ ya, ini. Karena ini di subu J-nya. AX, BZ, ini ada J-nya ya, sebelah sini, oke, sini ada tulis J. Ditambah, untuk yang di K, berarti kita ninjaunya hanya di vektor satuan I dan J. Berarti AX, BY dikurangi AY, BX, K. Tuh perhatikan ketika ini I kali, oke ini. A cross J sama dengan K. Ini ketika di I, justru di I-nya yang hilang, nggak ada AX, nggak ada BX ya. Jadi AY, BZ, min AZ, BY. Terus begitupun yang vektor satuan J dan K. Di sini untuk yang di K tidak ada yang Z-nya, nggak ada AZ ya. Tapi dua-duanya X dan Y selain dari vektor satuan K-nya. Nah, dapat biar gampang, biar kalian ingat juga di matematika, dalam bentuk determinannya. Oke, dalam bentuk determinannya, kita tulis A cross B sama dengan I, kita tulis I, JK ya, kan ada 3 vektor satuan. Di sini ditulis berarti untuk AX, sini BX, berarti untuk J, AY, BY, dan di K, AZ, ini BZ. Oke, masih ingat cara ngitungnya gimana? Untuk contohnya sama dengan, di sini kita tulis dulu I. Berarti yang ini biar jelas. Untuk yang I berarti ini yang dicoret, yang dihitung. Ini dikalikan dengan ini, dikurangin, ngilang ya. Berarti kita tulis, kita buktikan. AY, berarti AY dikali BZ min AZ kali BY. Ya, seperti ini. Tambah sekarang untuk yang di J. Berarti yang harus ditutup itu yang J. Set. Berarti nanti dikalikannya itu antara I sama K. AX dikali BZ dan AZ dikalikan dengan BX. Paham ya? Nanti diteruskan. Oke, begitupun dengan yang di vektor satuan K. Berarti nanti K-nya yang ditutup. Set, tutup. Berarti ini yang dihitung. AZ kali BY dikurangi AY kali BX. Nanti tinggal tulis. Seperti itu ya. Biar nggak pusing. Baik, lanjut. Nah, sekarang untuk aljabar vektor sudah beres. Sekarang masuk ke menghitung diferensial vektor. Oke. Menghitung diferensial vektor. Oke, karena ini saling berkaitan. Tadi yang A cross B itu persamaan 1.12. Untuk yang A cross B yang sudah dihitung langsung itu 1.11 ya, biar lebih jelas. Nah, dulu kalau kalian masih ingat, pada perhitungan diferensial skalar, yang dulu suka kita hitung tuh di matematika, di SMA pun ada, itu tuh merupakan diferensial skalar ya. Maka turunan kita tulis. Pada perhitungan pada hitung diferensial skalar,
Maka turunan Y, kita tulis dulu, agak flashback dulu, Y sama dengan F kali X. Y sama dengan Fx, fungsi X ke X, didefinisikan sebagai, ya ini diferensial, ingat, berarti dy per dx karena terhadap x, dy per dx, atau ditulis ulang limit, karena d itu tadi ingat ya, d itu kayak persamaan kontinu, jadi dikit-dikit gitu, limit saking dikitnya menuju 0, delta x menuju 0, oke, delta x, atau kita tulis ulang limit delta x menuju 0, f x min delta x dikurangi f kali x dibagi delta x, ya seperti ini. Bisa dibuka lagi matematikanya. Nah, begitupun di diferensial vektor. Nah, pada perhitungan diferensial vektor ini, misalnya turunan fungsi vektor, fungsi vektornya itu R sama dengan R kali T, contohnya ya, biasanya kayak gini. Ini untuk yang di vektor R sama dengan R kali dalam fungsi T. Ini kayak tambah nih, fungsi waktu. Ini vektor. Ini besaran skalarnya. Besaran vektor. R sama dengan R dalam fungsi waktu yang menentukan, contohnya yang menentukan tempat, berarti ini kan perpindahannya posisi sebuah titik P pada waktu T terhadap asal. Terhadap asalnya itu biasanya satu titik referensi kita anggap itu 0. Terhadap asal 0 bisa kita tulis atau kita definisikan, hampir sama seperti ini, berarti dr per dt sama dengan limit delta r menuju 0, oke, sama dengan limit delta r delta t, maaf, delta t ya, delta t menuju 0, r sama seperti ini, kita tulis t, oke, ini tambahnya, maaf, tambah delta t min delta t dibagi delta t. Oke, hati-hati, jadi kita perhatikan ini diturunkan terhadap apa, jadi yang dilimitasinya itu juga sesuai diturunkan terhadap, kalau ini terhadap X berarti ini, karena ini terhadap T berarti dr per dt ya, ini pun limitasinya dt, ini dt juga, seperti itu. Yang mana ini dr per dt ini sama dengan kecepatan V pada titik P ya, pada titik P. Nah, adapun d dalam dr contohnya, ini d dalam dr ini merupakan suatu operator ya, suatu operator. Seperti contohnya dari sin dalam sin theta, seperti tadi kita sebutkan ulang-ulang, sin dalam sin theta, nah ini juga operator. Terus contohnya dari yang dx per dy, berarti d ini operator dari x per dy ya. Jadi ini tuh d itu operator diferensial. Nah, tadi kita telah peroleh yang R sama dengan XI tambah Y tambah Z. Jadi bisa kita tulis yang R tadi, operatornya ya, X, DX, untuk yang di R.
R ditambah Z. Jadi nanti tergantung ini tuh merupakan operator semuanya ya. Jadi nanti tergantung persamaannya apa ketika R berarti nanti do R atau DR ini udah masuk zo nih. Ini juga operator zo juga sama-sama turunan. Ada D, ada do. Nah ini sama-sama ya turunan. Oke, jadi kalau kita kasih persamaan dulu. Ini persamaan 1.13. Persamaan 1.13. Nah, kalau di diferensial totalnya, contohnya tadi kita kan bahas psi-nya berapa ya, phi. Nah, itu ini nih. Ini bahas, bacanya phi, berarti D theta bisa kita tulis. Kalau tadi R, berarti ini D theta per do X. dx di sorry ini do ya. Ini operator do theta per do X ditambah do theta per do Y dy ditambah do theta oke tadi harusnya phi tapi nggak apa-apa ini sebagai contoh do theta per do Z dz. Jadi ini operator juga mungkin di diferensial ya. Nah, d theta ini persamaan total ini merupakan operator terhadap fungsi theta sama dengan X, Y, Z. D theta ini merupakan operator terhadap fungsi theta X, Y, Z. Oke, paham ya? Jadi tadi yang D itu dalam yang DY, contohnya DY per DT, dalam DY itu sebuah operator terhadap Y. Terus tadi sin, seperti sin dalam sin X itu operator terhadap X. Terus ada lagi contohnya D per DX dalam DY per DX dan D kuadrat per DX kuadrat ada D kuadrat Y per DZ kuadrat. Nah, itu semuanya operator terhadap Y. Dan contohnya lagi yang D per DT dalam DR per DT. Yang ini nih contohnya. D terhadap DR per DT. D-nya ini operator. Nah, dari cerita ini ke sini. Oke, dan operator ini yang Ibu tulis operator do per do X dx tambah do per do Y dy tambah do per do Z dz ini merupakan operator dari ini. Ketika ada persamaan ini berarti yang ini do per do X dx yang dari sini ini merupakan operator. Nah, adapun secara total theta sembilan bla 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 ini merupakan operator terhadap fungsi theta. Ini biar kalian itu paham ya. Ini persamaan ini dari mana. Jadi cerita awalnya itu ini dari sini. Mana itu operator terhadap fungsi. Jadi ini D itu operator. Oke. Adapun contohnya titik P. Oke, kita hapus dulu. Adapun titik P pada sumbu X, Y, Z ditentukan letaknya oleh vektor contohnya X, Y tambah Y, J, sorry. Oke, tambah X ini Z ini. Di diferensiasi jadi apa? Jadi DR kan tadi ini R ya, pas awal-awal ini tuh merupakan R. DR berarti sama dengan
Ketika R-nya didiferensiasi berarti ruas kanan juga harus didiferensiasikan atau diturunkan. dxi ditambah dy ditambah dz. Nah, pada operator yang tadi, operator 1.11 yang do per do x dx tambah do per do y dy tambah do per do z dz. Nah, persamaan operator tadi bila dikenakan pada fungsi diferensial ini, yang ini jika dikenakan pada diferensial total ini dapat dianggap sebagai hasil kali titik vektor dr dan sebuah vektor fiktif. Jadi ini ada pelajaran baru bahas bisa. Berarti jadi I yang operator tadi do per do x. Kalau tadi mah kan x ya di sini. Sekarang I karena menyesuaikan persamaannya ini. Tambah J do per Y ditambah K do per Z. Oke. Yang tadi yang diferensial total ditulis 1.4. Nah, untuk yang ini berarti persamaan 1.14 ya, yang ini 1.15. Nah, dari aturan yang tadi, karena menurut perkalian titik dua vektor, mesti perkalian titik dua vektor, persamaan berapa tuh yang A dot B, yang DR ini diperoleh jika dikalikan dengan ini kita sebut namanya nabla atau del. Nabla, jadi kalian sebutnya nabla atau del, tapi biasanya del yang lebih populer. Berarti del dot dr sama dengan delnya ini dikalikan dengan dr ya. DR-nya kan sudah diketahui juga. Wah, ada penjualan. Do hasilnya do x dx ditambah do y dy ditambah do z dz. Ya, silakan buktikan sendiri. Jadi del dikali dot dr itu sama dengan do per do x dx sama do per do y dy tambah do per do z dz. Nah, operasi del ini adalah suatu operator yang dapat diperlakukan sebagai vektor fiktif. Jadi maksudnya itu ini belum jelas, ini tuh terhadap apa, kan masih kosong ya. Nah, itu operator vektor, ini disebutnya vektor fiktif. Operator yang dapat diperlakukan sebagai vektor fiktif, oke. Karena belum jelas ini ada apa nih di sini. Nah, adapun hasil kali titiknya dengan dr dot del, ini hati-hati jangan kebalik sama delta. Delta mah jumlahnya kayak gini. Tahu selisih. Kalau nabla atau del itu kebalik. Dr dot del adalah identik dengan operator skalar persamaan yang tadi hasilnya sama yang 1.13 yang do per do x dx tambah do per do y dy tambah do per do z dz. Nah, sama ya hasilnya. Yang bila dikenakan atau dikalikan pada suatu fungsi theta atau terserah fungsinya apa, pi katakanlah x, y, z memberikan diferensial total. Jadi dengan perlakuan yang sama bisa kita peroleh bahwa dr dot del dikalikan dengan pi sama dengan dr dot del pi ya, atau sama dengan dr gradien. Nah, ini ada pengenalan baru lagi, yang mana sama dengan d theta. Itu sama dengan, ini silakan kalian buktikan ya, dx ditambah do
suka kebalik, maaf, ini pi maksudnya, pi, oke, ditambah do z d, oh, kenapa sini nih? Oh, oke, kita lanjut. Kegeser. Kenapa drawing ini kegeser, maaf ya. Tadi kepencet apa ya? Sebentar. Create aja lah langsung. Oke. Oke, tadi kita tulis bahwa kita tulis ulang ya. Ini agak sensitif layarnya. DR dikali del dikalikan dengan V sama dengan DR grad. Nah, ini ada muncul operator baru. Grad V atas dengan D V. Nah, dari sini kita tinggal tulis do, berarti ini karena V, do. Ya, karena tadi terhadap X, Y, dan Z, yang tadi Ibu bilang, berarti do V per do X kali DX ditambah do V per do Y dy ditambah do V per do Z dz. Oke, tulis sendiri dz ya di sananya. Oke, kita tulis ini titik 16. Nah, hasil kali operator nabla ini atau del dengan fungsi skalar V dinamakan gradien. Ya, makanya sini tulis gradien. Jadi nanti kalian bakal akan mengenal diferensial gradien, terus rotor atau curl, ditulisnya curl. Jadi listrik magnet bakal bermain-main dengan itu. Karena di bab 1 sebenarnya ini masih tahap perkenalan. Jadi hasil operator nabla atau del dengan fungsi skalar V ini dinamakan gradien atau disingkat grad V ya, grad V. Nah, hasil titiknya dengan fungsi, contohnya fungsi vektor V ya, kita tulis biasanya hasil kali. Ini sebagai contoh hasil kali dengan vektor V. Oh, maaf, hasil berarti ini dari dr dot nabla dikali V itu sama dengan dr. Ya, betul, oke. Nah, hasil kali titiknya dengan fungsi, maksudnya oke, itu deh. Oh. Itu. Ini yang tadi ya. Agak berbeda ya. Oke, ini hasil, maksudnya hasil kali titik. Hasil kali titik berarti dot ya, dot produk. Hasil kali titik dengan fungsi vektor V dinamakan gradien ya. Sedangkan untuk hasil kali titik dengan fungsi vektor V, katakanlah sebagai contoh, dinamakan divergensi. Oke, biar singkat seperti ini. Ketika nabla dikalikan dengan V itu dinamakan gradien V atau ditulis grad V. Ketika nabla, sorry ini nggak ada titik ya, karena beda makna. Ini dihapus ya, tidak ada ini. Nabla
nabla, hasil kali nabla dengan V itu merupakan gradien seperti ini contohnya. Beda kan ya, dr dot nabla terus nabla terhadap V itu merupakan gradien yang sudah tadi kita tulis, yang zo V per zo x dx yang bla 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 sampai z. Nah, untuk nabla dot V ini disebut divergensi V atau disingkat jadi div V. Nah, untuk nabla di cross kan silangnya yang tadi ini kita sebut rotor atau rotor V atau rot V, atau lebih sering kita kenal dengan curl ya. Jadi ini nggak ada titiknya ya. Jadi kita oke, seperti ini. Nah, untuk karena si nabla ini berupa vektor, maka nabla V ini merupakan vektor juga. Nah, sedangkan yang ini nabla dot V adalah skalar, ya, ini besaran skalar. Sedangkan yang nabla cross V itu merupakan vektor. Bisa dibuktikan lagi tadi yang sudah kita bahas ya. Nah, gradien V ini tak lain daripada turunan mengarah atau directional derivative ya. Nah, fungsi P-nya itu ke arah normal bidang senilainya. Jadi ini menuju ke arah normal sebenarnya. Nah, bidang senilainya itu apa? Itu pada fungsi P-nya itu sama dengan V dalam subu X, Y, Z. Ya. Nah, pada persamaan yang tadi, yang di atas ini, dr dot nabla V yang ini, dr dot nabla V sama dengan d theta, dv sama dengan dv ini, dengan dv sama dengan grad V dot dr. Nah, hasil kedua vektor dr dikali nabla ini sama dengan 0, berarti kedua vektor saling tegak lurus ya, saling tegak lurus, dan oleh karena dr dapat diambil seberang dalam bidang senilai, maka ini berarti bahwa si nabla V itu sama dengan grad V tegak lurus bidang senilai, atau bisa kita tulis grad V sama dengan pakai tanda mutlak ya, grad. Jadi yang barusan Ibu bilang ketika tegak lurus kenapa bisa 0 itu sangat erat kaitannya dengan pembahasan di awal tadi. Oke, yang mana n ini merupakan vektor satuan ke arah normal. Ini vektor satuan ke arah normal. Jadi bisa kita tulis grad V-nya itu sama dengan ya tadi sudah kita tulis di atas, sama dengan I seperti muter-muter, padahal itu aja. Ini hanya pengenalan biar kalian paham dari mana persamaan itu. V per Y terus ditambah K do. Oke, seperti itu. Nah, dengan persamaan yang tadi yang Pythagoras, masih ingat? Pythagoras bisa kita tulis grad sama dengan untuk besarnya berapa, jadi akar ya, akar kuadrat do x kuadrat ditambah do pi bla 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 sampai yang z. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk oke, ini cukup lama juga.
Jadi ini terpenting ya yang ini, mohon diingat. Nah, tadi yang grad sudah, terus masuk ke divergensi. Oke, kita tulis ini persamaan titik berapa sebelumnya, berarti yang 1,18 ini yang ini ya. Ini 1,18, terus yang 1,17-nya yang ini, 1,16-nya yang tadi ya, yang ini nih, persamaan ini, 1,16. Oke, kita tulis ini 1,19. Nah, untuk persamaan. Oke. Untuk divergensi V sama dengan diferensi atau del dikali V mempunyai arti draw, oke. Oke, untuk yang sambil Ibu jelasin, nah untuk untuk divergensi V yang tadi nabla.V itu mempunyai arti flux atau jatah arus vektor V-nya itu melalui permukaan suatu volume ya. Jadi kalau kita tulis ulang yang persamaan del kan tadi udah ditulis ya, I dikali vektor satuan I dikali vektor satuan I do per do X tambah J do per do Y tambah K do per do Z. Ini bisa ditulis ketika V-nya sama dengan Vx I topi tambah Vy Vj tambah Vk itu sama dengan, itu sama konsepnya tinggal dikalikan ya, berarti nanti diperoleh nabla atau del dot V-nya sama dengan do Vx per do X ditambah do Vy per do Y tambah do Vz per do Z. Nah, I-nya hilang, JK-nya hilang karena untuk di dot kan kayak persamaan I kuadrat itu jadi satu. Makanya di sini tidak ada do Vx per do X dx. Oke, ditulis. Oke. Ini tidak bisa nih. Berarti untuk divergensi kali V sama dengan dV ya. Berarti do Vx sama do X ditambah do Vy tambah do Y ditambah do Vz tambah do Z. Nah, V-nya tadi Ibu sebutkan ini sama seperti R di pada diagram Kartesian X, Y, Z, sumbu X, Y, Z berarti Vxi tambah V, Y, J tambah VZ. Jadi nablanya kan sudah diketahui ya tadi yang Ibu sebutkan, terus dikalikan dengan ini, maka hasilnya seperti ini. Oke, kita tulis ini 1,20. Wah, ini sangat lama waktunya karena sebetulnya banyak persamaan yang ditulis ulang, tapi cukup panjang. Nah, bagaimana dengan ini divergensi, terus sekarang curl ya, curl, CURL, nabla cross V. Yang ini menyangkut pada kekonservatifan medan vektor V ya, yang dapat diuraikan pada persamaan yang
satu titik berapa tadi? Yang do per do x dx. Semuanya kok dikembalikan ke yang do per do x dx dikalikan dengan nablaknya lagi akan memperoleh operator Laplace. Jadi ketika yang untuk yang ini sama ya persis dikalikan v-nya yang ini, nablaknya yang tadi do per do x dx ditambah do per do y dy dikalikan. Nah untuk ini pun sama untuk cross, aturannya sama seperti tadi ketika perbedaan antara a dan b mengkalikannya gimana dan a cross b kayak gimana. Nah bagaimana jika operator nabla, operator ini dikalikan dengan dirinya sendiri di dot nabla atau del dot nabla itu sama dengan konsep yang sama, dengan cara yang sama, itu sama dengan kuadrat, hasilnya langsung saja ya, kuadrat per y kuadrat tambah ini kuadrat semua. Nah, nabla atau del kuadrat ini dilambangkan juga dengan huruf ini, bisa, yaitu delta. Nah, kaidah-kaidah pendiferensialan ini, vektor serupa kaidah pendiferensialannya itu skalar ya. Oke, untuk menghitung diferensial vektor cukup sekian. Ada satu lagi integral, apa harus sekarang ya? Dilanjutkan, karena tanggung sedikit lagi. Konsepnya hampir sama, jadi konsepnya hampir sama. Mengambil contoh dari gambar yang gambar 1.3b yang ada R sama dengan integral dA tadi, dari sana contohnya, terus nanti ada operator yang digunakan pada diferensial seperti divergensi, curl, terus gradient. Perkaliannya pun sama, contohnya langsung saja ya. Contohnya untuk curl antara, contohnya untuk yang curl yang sekarang tulis menghitung integral vektor. Dari sini contohnya, divergensi V itu sama dengan nabla kali V sama dengan limit. Jadi dari sini ini waktu ya sebetulnya. Oke, 0 maaf ini 0 integral tertutup kan konservatif ya di tadi yang terakhir itu yang nabla dot nabla persamaan 1.21 berarti yang ini 1.22. Nah, definisi ini berlaku untuk sistem koordinat ya. Untuk sistem koordinat dengan pemahaman bahwa divergensi suatu vektor V sama dengan limit, sama dengan limit integral bidang vektor itu per satuan volume bila volume tahu ini dibungkus bidang A, jadi tertutup dibungkus bidang A itu mendekati 0, jadi saking kecil ya. Nah, rumus yang 1.22 ini dapat ditulis dalam bentuk integralnya. Jadi seperti ini. Integral tertutup div V integral V dA. Jadi ininya pindah ruas. Ya, sini. Oke, sebentar. Oke. Berarti
kita tulis integral tertutup divergensi V d tau sama dengan integral tertutup V dA. Nah, teorema ini disebut dengan teorema Gauss. Teorema Gauss. Oke, bisa disimpulkan, diperjelas lagi bahwa teorema Gauss ini sangat penting pada listrik dan magnet, yang bisa kita definisikan bahwa integral bidang vektor yang melalui bidang tertutup A sama dengan integral volume divergensi V melalui volume yang terbungkus pada A ya. Oke, dipahami. Oke, bunyinya seperti ini. Dari persamaan ini ya, integral bidang vektor V melalui bidang tertutup A sama dengan integral volume divergensi V melalui volume yang terbungkus A. Oke, bisa ditulis di volume yang Nah, bila di sini katakanlah V ini merupakan pergeseran listrik D, maka ruas pertama integral div-nya itu jadi div D tau sama dengan muatan listrik yang terbungkus oleh A. Jadi coba sambil dibayangin ya. Nah, kita tulis lagi integral. Nah, teorema lain pada hitung integral vektor yaitu ada teorema Stokes ya, Stokes yang dapat kita definisikan ulang berdasarkan persamaan ini, bahwa integral garis, jadi tadi volume sekarang integral garis, ada teorema Stokes. Integral garis sebuah vektor V melalui garis, kalau tadi bidang sekarang garis, melalui garis tertutup ya, lihat garis tertutup itu sama dengan integral bidang curl, berarti cross ya, V melalui seberang bidang A yang melalui garis itu. Nah, kalau kita tuliskan di sini spesifik tadi integral garis ya, V berarti dot R sama dengan curl sama dengan kayak sini aja. Di integral V dr sama dengan integral cross atau ya, rotor atau rod atau curl V dot dA. Nah, ini yang tadi kita tulis panjang persamaannya seperti ini ya. Integral V dr sama dengan integral curl V dot dA. Oke, kita hapus.
Nah, Coral V ini sama dengan tadi sudah dibahas, del cross V bisa didefinisikan sama dengan lim tau menuju 0 tau dA kali V-nya ya, karena ya ini tuh yang untuk operator ini ya, dan dikalikan dengan vektor V. Nah, bagaimana pengaliannya? Ini sebagai pengetahuan tambahan ya. Jadi bagaimana cerita teorema Stokes dan Gauss. Nah, Gauss yang biasanya dibahas lagi di bab selanjutnya, karena untuk memudahkan kita memecahkan persoalan, jadi seolah-olah pokoknya si permukaannya itu sesuatu yang kita tinjau itu tertutup gitu. Nah, untuk sistem koordinat X, Y, dan Z, jika dikaitkan lagi dengan yang tadi, maka del dikalikan dengan V itu sama dengan, tulis lagi yang determinannya, berarti I, Y, K. Delnya itu kan do per do X, ini do per do Y, do per do Z. Nah, untuk yang V-nya di sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Seperti ini. Jika ditulis ulang itu berarti I dikalikan dengan ini, dikalikan ini, terus ini kali ini. Terus dikurangkan ya. Berarti A, V, Z sama dibagi dot Y dikurangi ini dikali ini, berarti do Y per do Z. Ditambah sekarang untuk yang di J-nya. Terus J depan, berarti ini yang ditutup. Ini dikali ini kali ini. Berarti do VZ ditambah dikurang do Vx per do Z ya. Nah, untuk yang K, berarti ini yang ditutup, di ini dikali ini ya. Do per do X kali Y dikurangi do Vx per do Y. Ya, seperti itu. Ini persamaan 1,2. 1,26. Oke, jadi untuk bab 1 tentang aljabar seperti itu. Jadi Ibu menjelaskan agak cukup detail, jadi biar kalian tahu, terutama untuk perkalian dot dan perkalian cross seperti ini. Dari mana hasilnya ya. Karena nanti mungkin ada persamaan dan soal yang berbeda, dan kasusnya pun pasti berbeda. Dengan kalian sudah memahami operator, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pada pada vektor, kalian lebih lancar untuk memahami dan memecahkan masalah. Oke, untuk bab 1 cukup sekian. Silakan kalau ada pertanyaan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.